Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Rizky Ramadhania, NIM saya 41819001007. Di sini saya ingin menjelaskan suatu implementasi dari skenario slog.id, di mana untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah UI dan UX, dosen Pahariasa Budi Prabowo, STMM. Di mana di sini ada suatu skenario, yaitu ada Xlot.id merupakan perusahaan startup kurir baru yang berfokus untuk melakukan pengiriman barang ke kota-kota yang ada di Pulau Sumatera. Dengan perkembangan digital sekarang, maka Xlog.id ini mengembangkan websitenya menjadi interaktif. Terus beberapa website yang menjadi referensi pengembangannya adalah di mana ada JNE, Alphatrix, JNT, dan ID Express. Di sini ada analisa kebutuhannya. Xlog.id merupakan perusahaan startup kurir baru yang berfokus untuk melakukan pengiriman barang dari kota-kota yang ada di Pulau Sumatera. Website Xlog.id ini dibuatkan untuk mempermudah customer dalam melakukan pemesanan atau pengiriman instan yang hanya dengan menggunakan ponsel atau laptop atau PC langsung dapat digunakan untuk melakukan pemesanan dan pengiriman, tidak perlu datang ke tempat. Dalam website Xlog.id ini, di mana customer dapat melakukan 10 permintaan untuk melakukan pemesanan pengiriman, mengecek status pengiriman barang, dan mengetahui barang sudah sampai mana, sudah diambil atau sedang dalam perjalanan ke alamat penerima. Di sini ada proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, ini ada proses bisnis, yaitu yang dibuat dari Rich Pfister. Penjelasan proses bisnis di atas adalah suatu kegiatan customer dalam melakukan pengecekan tarif harga. Jadi pertama di sini customer ada register login, lalu melakukan cek tarif, lalu customer melakukan isi data pemesanan dan pengiriman, lalu customer melakukan pembayaran, dan kurir datang untuk mengambil barang, lalu kurir mensortir ke tempat sortirannya, lalu mengirim barang, di mana customer menunggu sembari mengecek status pengiriman, lalu barang tiba dan selamat. Activity diagram. Diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Dalam Unified Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Di sini ada aktivitas diagram yang saya buat, yaitu di mana ada aktor ya customer dan kurir, perangkatnya adalah website. Dimulai dari aktivitas pertama, dari customer yang melakukan registrasi dan login, lalu customer melakukan cek tarif harga, di mana website akan menampilkan tarif harganya. Lalu lanjut ke melakukan isi data pemesanan pengirim dan penerima. Setelah itu customer melakukan pembayaran. Di sini ada suatu sistem percabangan, yaitu jika tidak akan balik lagi untuk mengkonfirmasi pembayaran. Jika ya, lanjut ke kurir untuk kurir mengambil dan mengantar barang. Lalu customer melakukan cek status pengiriman barang dan website menampilkan status pengiriman. Lalu customer menerima barangnya. Di sini ada prototype. Prototype apa sih? Prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk prototype sendiri, bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan. Prototype dibuat untuk kebutuhan awal development software dan untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga pengembang produk dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan lebih awal sebelum mengimplementasikan fitur lain ke dalam produk dan rilis produk. Untuk membuat prototipe tersebut, di sini kami menggunakan aplikasi Figma. Nah, Figma itu adalah aplikasi desain berbasis code dan alat prototyping untuk proyek digital. Dan Figma dibuat untuk dapat membantu para penggunanya agar bisa berkolaborasi dalam proyek dan bekerja dalam bentuk
tim sekaligus di mana saja. Berikut tampilan UI dan UX untuk xvlog.id yang telah saya buat. Jadi di sini adalah tampilan awalnya, di mana di awal ada masuk, daftar, tracking, shipping fee. Di sini ada order, search, surface, information, and about us. Jadi kita klik masuk. Ini halaman masuknya. Lalu kita daftar. Ini halaman daftarnya. Itu kita mencoba untuk tracking. Ini, misalkan contoh untuk nomor resis segini. Layanannya itu ada Express, tujuannya ke Banda Aceh, pengirimnya saya, tanggal diterima kemungkinan tanggal segini, penerima paketnya teman saya, harga ongkirnya 42.000, statusnya masih proses. Nah, ini contohnya untuk implementasi dari tracking. Lalu kita lihat untuk shipping-nya. Kan ini dari Jakarta, dan tujuannya adalah ke Banda Aceh, dan dengan berat 1 kilo, itu ada 2 service type, yaitu ada regular dan express, di mana shipping rate-nya adalah regular 38.000, express-nya 42.000. Lalu lanjut, ketika ingin melakukan sebuah order dan pemesanan, kita klik ordernya. Ini kita isi nama, kota, alamat, nomor telepon, dan kode pos. Dan ini untuk otomasi alamat. Next. Ini untuk penerimanya. Pertama ada nama, ada kota, ada alamat, ada nomor telepon, ada kode pos. Lalu di sini ada tipe itemnya, tipe nama dari paketnya, terus beratnya, tingginya, lebarnya, untuk notes-nya, terus di sini ada tipe rate, untuk menambahkan asuransi, untuk supaya paket lebih aman, lalu total, dan order. Dan di sini ada konfirmasi pembayaran, lalu kita klik bayar. Itu tampilan xvlog.id yang telah saya buat. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.